Perkenalkan, nama saya Indasari Theodora Borogultum. Saya dari kelas 3F Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan atau membawa materi tentang enzim dan pengobatannya. Pertama-tama saya ketahuin dulu apa itu enzim. Enzim adalah protein yang bekerja sebagai katalisator untuk mencetuskan suatu reaksi kimia di mana daya tahan kerjanya itu hanya untuk merombak atau memecahkan protein di dalam lemak. Jadi contoh lainnya adalah pemesanan dan perubahan hormon atau vitamin, begitu pula perombakan banyak zat endogen dan oksogen dalam hati. Jadi enzim adalah molekul protein yang berkompleks yang dihasilkan oleh sel yang berfungsi untuk katalisator yang ada di dalam tubuh, seperti proses kimia tubuh dalam makhluk itu sebagai katalisator. Enzim tidak ikut bereaksi tetapi hanya mempercepat proses reaksi. Struktur enzim suatu reaksi tidak akan mempengaruhi keseimbangan reaksi. Disintesis enzim dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif kemudian diaktifkan. Dalam lingkungannya, pada kondisi yang tepat, bentuk enzim yang tidak aktif disebut dengan zymogen. Jadi enzimnya itu tidak aktif kemudian diaktif, itu disebut dengan zymogen. Enzim yang tersusun atas dua bagian yang saling berpasangan jika pasangan enzim ini di dalamnya kondisi tidak aktif. Kedua bagian itu disebut dengan apoenzim dan koenzim. Untuk bekerja sesuai dengan fungsinya, enzim harus berada di dalam kondisi aktif dan sempurna. Apoenzim dan koenzim dan disebut dengan holoenzim. Komponen utama enzim adalah seperti protein. Tetapi tidak semua protein bertindak sebagai enzim karena sifatnya itu bersifat fungsional, bukan protein struktural. Enzim dibentuk dalam sel protoplasma. Enzim yang beraktivitas dalam sel itu tempatnya sintesisnya disebutkan dengan endoenzim ya. Sedangkan enzim yang beraktivitasnya eksoenzim sebagai besar sifatnya diberi nama sesuai dengan nama substrat yang dibentuknya atau reaksi katalisnya atau katalisatornya. Jadi pemanfaatan enzim di dalam pengobatan, penggunaan enzim sebagai untuk mengatasi defisiensi yang terdapat di dalam tubuh, enzim sebagai sarana pengobatannya. Jadi pertama yaitu enzim untuk pengobatannya itu pertama strepkinase, urkinase, papain, macilase, sanatase, protease, lipase, ferropeptidase, bromelain, librogem. Pertama itu kita ketahui dulu atau kita jelaskan itu apa itu strepkinase. Strepkinase adalah suatu protein di mana tetapi bukan enzim yang sendiri. Maksudnya di mana bukan enzim yang ada dalam tubuh kita sendiri tapi melainkan enzim yang lain tuh. Jadi disintesis oleh Streptococcus yang bergabung dengan provikator plasminogen. Kompleks enzim ini meningkatkan konversi dari plasminogen yang tidak aktif menjadi plasmid yang aktif. Absorpsi yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung. Indikasinya itu infrak miokard akurat, trombosis vena dalam atau disebut dengan DVT, atau embolifaru, trombosis arteri peripheral akut atau subakut, penyakitan sumbatan arteri, kronis sumbatan arteri, vena retina sentral. Efek sampingnya itu seperti obat lain yang tidak mempengaruhi hemotosis. Efeknya tidak diharapkan pada streptokinase adalah seperti pendarahan. Risiko pendarahannya tergantung pada banyak variabel
termasuk dosis penggunaan lainnya yang dipengaruhi dengan hemostasis dan predeptisi. Jadi efek samping itu tergantung pada dosis ya, atau obat lain, atau disebut dengan terjadinya pendarahan. Jadi yang kedua itu urokinase. Urokinase itu pertama kita ketahui dulu urokinase. Urokinase adalah suatu enzim manusia yang disintesis oleh ginjal yang mengubah plasminogen menjadi plasmin secara langsung. Plasmin ini dibentuk dalam trobus manusia atau dalam trobus oleh aplikator ini dilindungi dari antiplasmin plasma yang kemungkinan plasmin ini menghancurkan atau menghasilkan dari dibiarkan jaringan sel ginjal manusia sebuah farmakokinetik. Itu indikasinya itu untuk merawat atau gumpalan sebuah darah yang ada di dalam paru manusia. Efek sampingnya itu hematologis atau pendarahan, terutama dari luka, tusukan pendarahan eksternal yang parah, pendarahan intrakranial, reaksi alergi atau ruam kulit kemerah-merahan, demam, kedinginan, gejala meriang-meriang. Cuman itu aja lah efek sampingnya. Jadi dosisnya itu larutannya NaCl atau glukosa selama 15 menit, lalu 100 sampai 250 itu selama 8 sampai 12 dosis yang diajarkan oleh muatan dosisnya. Yang kedua, meiselase. Sebuah definisinya itu seperti contohnya Excelase E. Kapsul 10 informasi obat kali ini akan menjelaskan jenis obat enzim pankreas yang terjelaskan dosis obat, komposisi atau kandungannya yang terdapat dalam bahasa medis, indikasi aturan pakai Excelase E kapsul secara minum atau makanan. Komposisinya itu amilase sanaptitase 50 mg, protease 60 mg, lipase 20 mg, mekelase 50 mg, pankreatin 167,74 mg. Indikasinya itu terdapat terapi peningkatan pada defisiensi enzim pankreas. Dosisnya itu dewasa 1 kapsul 3 kali atau sehari. Dia sehari itu 3 kali. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Pemberian obatnya itu diberikan sesudah makan. Yang keempat, sanatase. Itu contohnya sedianya Excelase sama seperti yang kedua. Indikasinya itu terapi peningkatan pada defisiensi enzim pankreas. Dosis dewasa kapsul 3 kali sehari. Farmakokinetik. Baru yang berikutnya protease, di mana protease ini pelarut protein yang penting dalam daya tahan tubuh atau terdapat kanker di dalam enzim. Enzim yang terdapat pada getah pankreas protease yang berdaya mengurangi hubungan fibrin atau efek fibrodinosis, sehingga sel-sel sistem imun diberi kesempatan untuk memusnahkan sel-sel ganas yang diselubunginya. Proteases juga mampu memasukin langsung sel-sel pratumor dan melarutkan dari efek sitosis menjadi efek yang lain. Efek samping zat ini ada yang merombak imun kompleks dapat mempengaruhi sitosis. Efek sampingnya itu dipengaruhi oleh terapi. Terdapat terapi oleh perintah kepada orang, masuknya menghentikan terapi secara dini, memandiri pendarahan dan pengelolaan efek samping adalah sangat penting. Jadi secara optimal pada pasien yang penggunaan terapi hepatitis C di keperawatan klinis terpenuhi, yaitu Expazam, komposisinya pankreatin 175 mg, amilase 5500 IU, lipase 6500 IU, protease 4400 IU, dimetopliosisikan 80 mg. Sebuah kegangguan hati, difisiensikan pankreas empedu, dosisnya
1 sampai 2 kaplet pada waktu makan. Berikutnya yang lipase, di mana lipase enzim yang dapat larut dalam udara dan bekerja dengan meningkatkan hidrolis ikatan ester dan substrat lipid yang tidak larut air seperti trigliserida berantai panjang. Dengan demikian lipase tergolong enzim esterase. Tergolong dengan enzim juga mampu meningkatkan atau meningkatkan seperti lipase pada produksi pada karbon berlipid seperti minyak, asam lemak, dan gliserol. Lipase dari bakteri yang diproduksi secara ekstrakuler. Kebanyakan lipase dapat bekerja pada kisaran pH-nya itu, temperaturnya itu bersifat basa. Lebih umum, lipase adalah serina hidroase yang punya stabilitas dan tinggi dalam larutan organik. Contohnya sediaannya itu contazem forte, komposisinya itu enzim pankreas 1 lipase amilase 170 mg, ekstra empedu sapi 65 mg, selulosa 10 mg. Indikasinya itu defisiensi enzim pankreas relatif mutlak. Dosisnya itu tablet atau sesudah makan. Jadi serotopidase itu adalah enzim yang diisolasikan dari Methylpseudoprium dan non-pandogenik yang disebut dengan Serratia E15 yang umum ditemukan pada ulat sutera. Pada ulat sutera dia, meskipun ulat sutera menggunakan enzim untuk membubarkan kompom mereka seperti di dalam tubuh atau dalam Eropa. Contohnya sediaan Nutriplam, komposisinya serotidase 5 mg, Plectrim 25 mg, lecithin 100 mg. Keinflamasinya pada semua kondisi pembedahan dan infeksi. Dosisnya dewasa 3 kali sehari 20 mg. Jadi yang berikutnya papain. Papain itu adalah enzim jenis protease yang terdapat pada getah papain cairan putih kental. Layaknya susu dapat dijumpai pada bagian batangnya. Contohnya sediaannya itu papain, komposisinya ekstra daun crepellum petum 20 mg, ekstra tripletum 200 mg, papain 100 mg. Pengobatannya variasi membantu meredakan nyeri-nyeri atau meriang-meriang. Dosisnya sehari 3 kali sehari 1 kaplet. Contohnya sediaan Vitazim, komposisinya papacin 50 mg, papain 10 mg, kunyit 35 mg, empedu sapi 50 mg, ekstra hati 50 mg. Kegangguan pencernaan yang dalam perut mual, susah BAB. Dosisnya 3 kali sehari dewasa, 3 kali 1 sampai 2 tablet sesudah makan. Baru berikutnya Vitazim. Vitazim merupakan itu seperti pencernaan ventilasi, mengubah karbohidrat menjadi molekul gula atau lipase. Contoh sediaannya itu Librozem atau Librozem plus, komposisinya Librozem diastase 250 mg, pankreatin 100 mg, pepsin 50 mg, bubuk prip hajib kurkuma cutan 100 mg. Indikasinya pencegahan dan pengobatan gangguan pencernaan. Yang berikutnya bromelain, di mana bromelain adalah enzim proteolitik yang ditemukan pada bagian batang dan sebuah nanas atau Amanus commusus, di mana enzim diproduksi sebagai hasil sampingan dari pabrik jus nanas dalam memproduksi bromelin. Contoh sediaannya Benozim, Benopram, komposisinya
pankreatin 150 mg, bromelain 50 mg, sapi empedu 30 mg. Indikasinya itu gangguan pencernaan lemak, karbohidrat dan protein, pengobatan, dan pada defisiensi sistem pencernaan dan pankreas. Dosisnya 1 drage sesudah makan atau sebelum makan. Komposisinya itu pankreatin 400 mg, bromelin 50 mg, dimetylosis 40 mg. Itu indikasinya terasa mual yang ada di lambung kita, atau dia adanya hambatan saluran cerna. Baru yang berikutnya librozim, dimana diptasenya ini pankreatinnya 100 mg, pepsinnya 50 mg, diaptasenya 200 mg, serbu akar, rimpang, kurkuma takse, kurkir jahe. Pengobatannya adanya gangguan pencernaan, kemasannya tablet salut gula 100 biji, dosis sampai 1-2 tablet pada saat makan atau setelah makan. Penyajiannya dikonsumsi secara bersamaan dengan makan. Farmakologinya itu bekerja mencerna atau serta sistem masing-masing di dalam reaksi makanan yang mencemari karbohidrat yang ada di dalam usus manusia, yang usus halusnya, yang menghancurkan atau mencernakan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pH-nya 7,0 sampai 9,0. Sampai sini dengan materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.